Pemirsa, residivis kasus pencurian kendaraan bermotor menggasak 3 unit laptop dan sejumlah ponsel dari kantor Pegadaian di Makassar, Sulawesi Selatan. Tindakan kriminal tersebut dilakukan karena pelaku kesal ponsel yang digadaikannya hilang. Pria ini akan menjalani kehidupannya di balik jeruji akibat ulahnya. Amir alias Aco ditangkap di sebuah warung kopi di Jalan Bandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku telah membobol sebuah kantor Pegadaian di Jalan Sunu, Kota Makassar. Aksinya terekam kamera pengawas saat membobol kantor Pegadaian. Sebelum masuk ke dalam, pelaku mengawasi lokasi. Ia bolak-balik memastikan tidak ada yang melihat. Dengan mudahnya, pelaku masuk kantor dengan kunci yang telah dicuri sehari sebelum membobol Pegadaian. Tanpa ada kerusakan dan kegaduhan, pelaku leluasa masuk dan mengambil barang di kantor Pegadaian. 3 unit laptop dan 8 unit ponsel dicuri dari kantor Pegadaian. Pelaku mencuri lantaran sakit hati, ponsel yang ia gadaikan di kantor Pegadaian hilang. Pihak Pegadaian tak memberi ganti rugi karena pelaku harus mengembalikan dulu dana yang telah diambil. Sementara pelaku yang bisa masuk kantor Pegadaian pernah meminjam gunting kuku yang terkait dengan kunci lalu dibawa kabur. Pelaku menggandakan kunci tersebut. Atas dasar kekecewaan saya, Pak, HP saya hilang dan belum adanya pertanggungjawaban dari Pegadaian, dan HP tersebut nilainya berharga karena dari pekerjaan saya, Pak. Pertanggungjawabannya saya disuruh mengganti terlebih dahulu uang senilai dari HP tersebut, padahal saya sampaikan walaupun digantikan dengan HP baru, bukan HP-nya yang saya butuh karena saya juga punya tanggungan beberapa orang dari pekerjaan dari isi HP tersebut. Modus pelaku yaitu pelaku sering keluar masuk di situ untuk menggadaikan barang-barangnya, sehingga dia sudah akrab dengan karyawan. Begitu sudah akrab dengan karyawan, dia meminjam kunci, ya di mana ada di situ gantungan kunci, ada gunting kuku. Setelah itu gunting kuku itu dibawa pulang. Dia bawa pulang, padahal dia gandakan kunci tersebut. Terletak di Jalan Sunu atas nama Amir alias Aco yang merupakan residivis dalam kasus curanmor. Syam Suardi, atas perbuatannya pelaku akan dijerat dengan pasal pencurian dengan ancaman kurungan penjara 5 tahun lamanya. Dua mesin ATM di sebuah minimarket di Bekasi, Jawa Barat dibobol kawanan pencuri. Pelaku yang diperkirakan 5 orang tersebut masuk ke dalam minimarket dengan membobol tembok. Dari kedua mesin ATM, pelaku menggasak uang sebesar 300 juta rupiah. Dua mesin ATM di minimarket kawasan Pangkalan 5 Bekasi, Jawa Barat ini porak-poranda dibobol pencuri. Uang tunai sebesar 300 juta rupiah dari kedua mesin raib. Para pelaku yang diduga berjumlah 5 orang itu membuka paksa brankas mesin menggunakan las listrik. Pelaku juga mengambil memori data dari CCTV ATM serta minimarket. Sebelum kabur ke arah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, komplotan pencuri profesional ini masuk ke dalam minimarket dengan menjebol tembok. Saat kejadian, seorang warga mengaku memergoki aksi perampokan yang terjadi sekitar pukul 3 dini hari. Namun saksi tidak berani bertindak karena kondisi sekitar yang sepi. Saya mau belanja, nah saya menyamperin takut. Tapi saya udah menghindar, begitu ke pasar. Saya belanja, masih ada aja. Dia berapa? 5. Dia dari jam berapa, Pak, ini, Pak? Maksudnya jam 3 maksudnya. Kan lama ya. Berapa orang, Pak? Dilihat Bapak? Subuh masih ada. Yang rusak seperti PC dan rangkas. Untuk lainnya hadis CCTV-nya diambil semua, maupun di ATM maupun di Indomaret. Aksi pencurian di wilayah ini bukan pertama kali terjadi. Kondisi jalan yang sepi dan minimnya pengamanan pada malam hari membuat para pelaku kejahatan memanfaatkan situasi. Pencurian uang di ATM ini dilaporkan ke Polsek Bantar Gebang dan Polres Metro Bekasi Kota.
Komplotan rampok rumah anggota polisi di Medan, Sumatera Utara diringkus. Salah seorang tersangka ditembak saat operasi penyergapan. Seorang dari 3 perampok anggota polisi ini ditembak saat ditangkap di kawasan Jalan Istiqomah, Kecamatan Medan Helvetia, Medan, Sumatera Utara. Komplotan rampok ini sempat kabur setelah berhasil mengambil tas dari dalam rumah seorang anggota polisi. Tas tersebut berisi pistol beserta 15 butir amunisi, ponsel, serta baret kesatuan. Salah seorang pelaku tinggal bertetangga dengan korban. Penangkapan para pelaku berkat laporan masyarakat tentang keberadaan salah seorang tersangka. Sebelum 1x24 jam, kasus ini sudah terungkap oleh Unit Reskrim Polsek Medan Helvetia. Korban ini kebetulan anggota Polri dan senjata itu senjata dinas. Dan senjata ini sudah saya terimakan ke anggota dan ada secara terimanya untuk pinjam pakai. Atas perbuatannya, ketiga tersangka dikenai pasal 363 ayat 2, Junto 55 dan 56 KUH Pidana dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Perampok menyatroni rumah di wilayah Jelambar, Jakarta Barat yang ditinggal penghuninya pergi berlibur. Uang dan perhiasan senilai $500 miliar pun raib. Sebuah rumah mewah di kawasan Grogol yang kosong ditinggal penghuninya liburan disatroni komplotan maling. Aksi para pelaku terekam CCTV di dalam rumah. Dalam rekaman CCTV, usai membobol pintu rumah, 3 pelaku langsung menuju lantai 2 rumah untuk mengambil barang berharga. Tak berhasil membuka brankas dengan menggunakan linggis, pelaku akhirnya membawa kabur brankas. Atas kejadian ini, polisi dari unit Jatan Ras Polres Jakarta Barat langsung olah tempat kejadian perkara. Dari pengakuan korban, kerugian akibat peristiwa ini mencapai Rp500 juta lantaran brankas yang dibawa pelaku berisi emas batangan, perhiasan, uang tunai pecahan mata asing, dan surat berharga. Kerugian kurang ingat ya apa aja di dalamnya. Perkiraan sih ada 500 juta. Oke. Pak, ada perhiasan atau surat berharga juga yang dibawa pelaku, Pak? Ya, perhiasan, surat berharga ada. Sama ya sertifikat lain. Polisi berhasil mengidentifikasi ciri-ciri pelaku yang diduga berjumlah 4 orang berdasarkan dari rekaman kamera pengawas milik korban. Kasus ini ditangani Polres Jakarta Barat. Berkendara seorang diri saat dini hari, pemotor dibegal. Realitas segera kembali usai jeda.